Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 45 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhuna bil udhuni was. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Sebab ada huruf alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Wasin, nun hukumnya gunnah musyaddadah sebab nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan, tahan bunyi n-nya sampai ada suara masuk hidung. Wasinabis. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Bisinni, nunnya dihukumi wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya dengung, tahan bunyi dengungannya kurang lebih 2 harokat. Bisinni. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula. Adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti, maka dianjurkan untuk mundur beberapa kalimat sebelumnya. Bisinni wal. Ada hukum alif lam qomariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu jim, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan izhar qomari. Wal juru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris dhammah, maka dibaca tebal. Wal juru. Ru dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang didahului harokat dhammah, maka ra panjang 2 harokat. Wal juruha qisas. Apabila berhenti di sini maka hukumnya adalah mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului baris fathah, huruf yang disukunkannya shad. Maka kalau berhenti shad boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qisas. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Fama. Ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung akrab, ikhfa akrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Dengungannya kecil ya. Fama tasaddaqa bihi. Hi hukumnya mad silah qasirah. Sebab ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah ya, bukan a, bukan i atau u. Maka hak dhamirnya kita panjangkan 2 harokat. Bihi fahuwa kaffa. Fa hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului harokat fathah, maka fa panjang 2 harokat. Kaffaratul. Ra dibunyikan secara tafkhim sebab berharokat fathah, maka ra tebal. Kaffaratul
Tul ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi lam, maka tanwin dileburkan ke lam, tidak disertai dengung, cukup ditekan. Kafaratullah. Hal dhamir ini walaupun barisnya dhammah terbalik ya, dhammah panjang, jika berhenti tidak ada mad, artinya haknya jadi sukun, lamnya tetap pendek lah. Di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Wamal ada hukum idgham bila gunnah karena nun sukun menghadapi huruf lam, maka nun dileburkan ke lam, tidak disertai dengung. Wamal tekan. Wamal lam ada hukum izhar syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ya, maka mim dibaca dengan jelas. Wa man lam yahkum. Kemudian ada hukum ikhfa syafawi sebab mim sukun menghadapi huruf ba, maka mim dibaca dengung, tahan. Yahkum bima. Ma ada hukum mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah terdapat pada kata bima, hamzah a pada kata alzala, maka mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Bima ada hukum ikhfa awsat sebab ada nun sukun menghadapi huruf zai, maka nun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju zai disertai dengung. Anzalallahu. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab didahului harokat fathah, maka bunyinya tebal. Anzalallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Anzalallah. Allah mad tabi'i muqaddar sebab lam berbaris fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Anzalallahu faula. Wawunya ini nggak perlu dibaca, ini bukan mad ya, bukan pemanjang, hamzah tetap pendek. Faula la mad wajib muttasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada lam, hamzahnya i pada kata faulaika, maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Faulaika humul. Kemudian alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dha, maka alif lam tidak dibaca atau diidghamkan. Dha mad tabi'i muqaddar karena dha berbaris fathah panjang, maka dha panjang 2 harokat. Zalimun. Mun mad arid li sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti mimnya boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Zalimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Pertanyaan hari ini, sebutkan hukum
tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.